Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 dengan nama-nama kelompok 1. Kesi Lum'atul Ayun, 2. Husnul Khotimah, 3. Fika Lailatul Maghfirah, 4. Rizna Nurmafidoh. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang teori munasabah mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis. Pengertian munasabah. Secara etimologis, munasabah berarti al-musyikalah dan al-muqarabah, yang berarti saling menyerupai dan saling mendekati. Sedangkan secara terminologis, munasabah berarti adanya keserupaan dan kedekatan di antara berbagai ayat, surat, dan kalimat yang mengakibatkan adanya hubungan. Adapun pengertian munasabah terminologis yang dikemukakan oleh para imam dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Az-Zarkashi, munasabah adalah suatu hal yang dapat dipahami tatkala dihadapkan pada akal itu akan menerimanya. Yang kedua, menurut Ibnu Al-Qattan, munasabah adalah sisi keterkaitan antara beberapa ungkapan dalam suatu ayat, atau antara ayat pada beberapa ayat, atau antara surat di dalam Al-Quran juz 1 ayat 1. Yang terakhir, menurut Ibnu Al-Arabi, munasabah merupakan keterkaitan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai satu kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Asumsi dasar munasabah. Tentang masalah ilmu munasabah di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat bahwa setiap ayat atau surat selalu ada relevansinya dengan ayat atau surat yang lain. Ada pula yang menyatakan bahwa hubungan ini tidak selalu ada, akan tetapi sebagian besar ayat-ayat dan surat-surat ada hubungannya satu sama lain. Ada pula yang berpendapat bahwa mudah mencari hubungan antara suatu surat dengan ayat yang lain, tetapi sukar sekali mencari hubungan antara surat-surat dengan surat yang lain. Sebagaimana contohnya, surat Al-Fat ada hubungannya dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Qital atau Muhammad, dan dengan surat sesudahnya, yaitu surat Al-Hujurat. Surat Al-Fat diturunkan sesudah Nabi mencapai perdamaian Hudaibiyah dengan musyrikin Makkah, dan umat Islam mendapatkan kemenangan setelah didahului peperangan dengan musyrikin Arab. Maka jelaslah ada hubungannya dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Qital atau Muhammad. Setelah kemenangan di tangan Islam dan keamanan serta ketertiban masyarakat sudah mantap, maka turunlah surat Al-Hujurat yang mengatur bagaimana seharusnya sikap umat Islam. Cara mengetahui munasabah. As-Suyuti menjelaskan secara global bahwa ada beberapa langkah untuk mengetahui munasabah, yaitu 1. Memperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek bahasan. Yang kedua, memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. Yang ketiga, mengkategorikan uraian tersebut dengan tingkat hubungannya atau interkoneksi, jauh dekatnya korelasi. Yang keempat, dalam mengambil kesimpulan, hendaknya memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan. Macam dan kategori munasabah. Yang pertama, munasabah antar surat dengan surat sebelumnya. As-Suyuti menyimpulkan bahwa munasabah antar satu surat dengan surat sebelumnya berfungsi menerangkan atau menyempurnakan ungkapan pada surat sebelumnya. Yang kedua, munasabah antara nama surat dan tujuan turunnya. Setiap surat mempunyai tema pembicaraan yang menonjol dan itu tercermin pada namanya masing-masing, seperti surat Al-Baqarah, surat Yusuf, surat An-Naml, dan Al-Jin. Yang ketiga, munasabah antar bagian suatu ayat. Sering berbentuk pola munasabah al-tadodot atau perlawanan, seperti terlihat dalam surat Al-Hadid.
Yang keempat, munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan. Sering terlihat dengan jelas tetapi sering pula tidak jelas. Yang kelima, munasabah antar suatu kelompok ayat dan kelompok ayat di sampingnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 20, Allah memulai penjelasannya tentang kebenaran dan fungsi Al-Quran bagi orang-orang yang bertakwa. Yang keenam, munasabah antar fasilah atau pemisah dan isi ayat. Macam munasabah ini mengandung tujuan-tujuan tertentu. Di antaranya adalah untuk menguatkan atau tamkim makna yang terkandung dalam suatu ayat, misalnya dalam surat An-Naml. Yang ketujuh, munasabah antar awal surat dengan akhir yang sama. Tentang munasabah semacam ini, As-Suyuti telah mengarang sebuah buku yang berjudul Marosid al-Matali fi Tanasub al-Maqati wa al-Matali. Yang kedelapan, munasabah antar penutup suatu surah dengan awal surah berikutnya. Jika diperhatikan pada setiap pembukaan surah, akan dijumpai munasabah dengan akhir surah sebelumnya, sekalipun tidak mudah untuk mencapainya. Misalnya pada permulaan surat Al-Hadid dimulai dengan tasbih. Aplikasi dalam penafsiran Al-Quran. Firman Allah dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan? Tampaknya tidak ada relevansinya dan perpaduan pikiran pada ayat tersebut. Sebab meninggikan langit terpisah dari menciptakan unta, dan menegakkan gunung terpisah dari meninggikan langit, dan juga menghamparkan bumi terputus dari menegakkan gunung. Tetapi Al-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan telah menunjukkan adanya munasabah antara ayat-ayat itu dengan mengatakan bahwa bagi masyarakat Arab Badui yang masih hidup primitif pada waktu turunnya Al-Quran, binatang unta adalah sangat vital untuk kehidupan mereka. Dan unta-unta itu sudah tentu perlu makan dan minum. Dan untuk keperluan makan dan minum unta itu diperlukanlah air. Itulah sebabnya mereka selalu memandang ke langit untuk mengharapkan hujan turun. Mereka juga memerlukan tempat yang aman untuk berlindung, dan tempat itu tiada lain kecuali di gunung-gunung. Kemudian, mereka selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk kelangsungan hidup mereka, sebab mereka tidak bisa lama tinggal di suatu tempat. Maka, apabila seorang badui melepaskan khayalnya, maka gambaran-gambaran tersebut akan terlihat di mukanya sesuai dengan urutan ayat-ayat itu. Firman Allah dalam surat Al-Hiyamah ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bih lisanaka lita'jala bih. Janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Firman Allah ini didahului dengan firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Balil insanu ala nafsihi basyirah walau alqa ma'andhirah. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Kemudian menyusul ayat 20-21. Kala bal tuhibbunal ajilah wa tadarunal akhirah. Sekali-sekali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Di antara ayat tersebut jelas ada munasabah, sebab Allah menamakan dunia ini dengan al-ajilah, mengandung pengertian bahwa hidup di dunia ini cepat atau pendek, sesuai dengan Nabi cepat-cepat menyambut wahyu dan membacanya dengan menggerakkan lidahnya, seakan-akan Allah memperingatkan kepadanya
Perhatikan apa yang diwahyukan kepadamu, dan janganlah kamu terpengaruh seperti orang lain, bersikap tergesa-gesa di dalam hidup mereka yang singkat itu. Itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai teori munasabah. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.